kita lanjutkan lagi untuk penggunaan yang deskara ya. Jadi tadi sedikit penjelasan sedikit dulu. Kata benda ya atau kata sifat. Ketemunya deskara. Terus nanti di sini ada kalimat lagi. Ya, ada kalimat lagi. Ya, jadi karena pastinya kalau ada deskara ini di dalam bahasa kita artikan karena. Nah, ini yang kalimat lagi ini atau kalimat kedua di sini alasan. Ya, alasan. Ya, jadi kalimat kedua akan menjadi alasan. Nah, kalau yang di depan itu kata benda, kata kerja, ya, ini juga sama. Tapi kan kalau kata kerja akhiran belakangnya mas. Nah, ini pun juga disambung dengan kara. Nah, nanti diartikan karena juga ada kalimat kedua yang isinya alasan juga, ya, yang isinya alasan dari kalimat pertama. Jadi sebelum mas di sini, ya, sebelum mas atau sebelum kata benda dan kata sifat atau sebelum kata deskara di sini sebagai kalimat pertama. Contohnya karena panas minum air. Ya, karena panas minum air. Nah, kita tinggal menerjemahkan aja. Panas. Atsui. Deskara. Air mizu. Nomimasu. Atsui deskara mizu nomimasu. Karena panas minum air. Jadi ada alasan. Ya, jadi karena panas ini kita sebut sebagai kalimat pertama. Ya. Terus diisi dengan alasan, ya. Karena nanti setelah itu kalimat kedua. Gitu. Ya, Kresa. Membuat sebuah kalimat pertama dan kedua. Ya. Lapar itu apa ya, Sensei? Lapar, ya. Benar. Onaka ga sukimasu. Itu lapar. Ya. Oke. Onaka ga Iya, langsung. deskara. Langsung kata kerjanya, Sensei. Iya, langsung sambungan. Oke. Sukimas deskara. Sukimaskara. Sukimaskara. Tabemas. Gitu ya, langsung. apa? Di situ boleh ditambahin mamanya tohako tabemas. Oh ya. Gohano tabemas. Ya, ya, jadi karena lapar makan nasi. Itu. Ada alasannya. Ya. Ya, Tony-san. Hilang. Suaramu hilang, Mas. Ada suara tapi kecil. Iya.
Hilang suaramu, Mas. Lah, Nah, lah. ya, sudah. Cek, cek. Halo, halo. Bisa. Itu isogasi apa ya? Lupa. Sibuk. Iya, Oh, kasih. Ya. isogasi ya. Ya, Berarti isogasi Deskara, isogasi Deskara. istirahat apa istirahat? Istirahat ya Sumi Mas. Itu aja. Ya Sumi Mas. Oh. Itu ya, isokasi sekarang ya sumimas. Ya, karena sibuk ingin istirahat ya atau ingin libur ya seperti itu. Ya. Nah, kalimat ini pun bisa untuk pemanya ya, kalian ya yang sudah ya. Nihongo Ringkyo Shimaskara Nihong Ikimas. Ya. Nihongo Ringkyo Shimaskara Nihong Ikimas. Ya, karena belajar bahasa Jepang ingin atau pergi ke Jepang. Ya, ingin pergi ya. Jadi bentuk ingin belum nanti ditambahin ya, pergi ke Jepang. Ya, jadi karena sudah belajar pergi ke Jepang. Ya, jadi ada kalimat pertama dan kalimat kedua sebagai alasan dari kalimat pertamanya. Gitu. Deskara. Ya, jadi kalau kata sifat ya kalau di sini kata benda, kata sifat deskara. Tapi kalau kata kerja maskara. Gitu aja. Oke, ya kita lanjutkan. Ya, sekarang yang nomor 1 dulu dari Kresang. Baik, Sensei. Atama itu subjeknya kan, Sensei? Iya. Baik. Tonisan, ga. Itu contoh Mas, yang contoh 8 Atama ga itai deskara kaisao yasumimasu. Karena sakit kepala kaisao yasumimasu. Libur kerja. Kaisa itu perusahaan atau kantor. Libur kerja dalam bahasa kita mengartikannya. Ya, jadi karena sakit kepala libur kerja. Gitu. Ya, sekarang Mas Kris yang A. Onaka ga itai desu kara nani mo tabemasen. Iya, artinya tahu Mas? Onaka ga itai desu kara. Onaka karena sakit perut tidak mau makan apa-apa. Tidak bisa makan apa-apa. Tidak makan apapun. Ya, benar ya, tidak makan apapun. Ya, Tanisa. Nomor 2. Netsuga arimas. Kara hiyade yasumimasu. Artinya netsu di situ diartikan demam badan. Nah, belum ya. Ya, karena demam badan, libur, istirahat di rumah. Iya. Rumah, Iya. Istirahat di kamar. Iya, ya. Jadi netsuga arimaskara heyade yasumimasu. Karena ada demam, istirahat di kamar. Demam. Ya, Kresang yang C. Maaf, itu kaseo hikimasta. Ya, itu diartikan dalam bahasa kita masuk angin. Oh,
Kaze itu angin, hikimas itu menarik. Jadi anginnya ditarik ke dalam, masuk angin bahasa kita. Ya. Ya. Samui desu kara kaze o hikimashita. Iya, artinya Mas? Karena dingin jadi masuk angin. Iya, seperti itu ya. Karena nanti kalau ke Jepang, kalau ke Hokkaido, kalian akan bisa menikmati -16. Ya, bisa menikmati nanti -16 itu kayak apa. Ya, Tanisang yang di Jidosa ga arimasen kara arute ikimas. Artinya apa yang belum ngerti kosakata ini? Karena tidak ada mobil. Benar. Pergi jalan kaki. Pergi jalan kaki, benar. Aruite jalan kaki. Ya, benar ya. Pergi jalan kaki. Ya, yang Chris, yang E. Benkyou shimashita kara yoku wakarimasu. Artinya? Karena belajar jadi sangat mengerti. Iya, sita bisa kita artikan dalam bahasa kita telah atau sudah. Ya, karena sudah belajar mengerti dengan baik. Ya, Tanisa. Imiga wakari senkara jiso mimas. Imi diartikan? Cek. Masuk Sensei. Masuk. Imi diartikan apa imi? Ini belum Sensei. Arti. Imi arti. Ya. Jiso kamus. Jadi kamus. Arti Berarti dalam bahasa artinya karena belum paham. Karena belum mengerti artinya. Karena tidak mengerti artinya, maka membaca kamus. Melihat kamus. Iya, melihat kamus. Gitu ya. Imi itu arti. Imi gak wakarimaseng. Ya, nggak ngerti artinya. Ya, jadi pokoknya nanti kalian baru belajar seperti ini, terus diajak omong sama orang Jepang dengan kecepatan ya, dengan ngomong bahasa Kaiwa tapi cepat. Nah itu sumimasen, imi gak wakarimaseng. Ya, maaf artinya nggak ngerti, nggak apa-apa. Ya, nanti dia akan ngomong secara pelan-pelan. Yuk, kita masuk ke percakapan. Ya, Yoki di sini diartikan sakit. Ya, Yoki diartikan sakit. Aryo-san, Tuan Aryo, hai nandeska, ada apa? Sumimasen enggak, kusuryo kudasai, tolong minta obat. Dushimashitaka, kenapa? Kazeo ikimashita, masuk angin. Netsuga arimaska, apakah ada demam? Sukoshi arimas. Ya, ada sedikit. Ya, jadi ini suatu ungkapan pada waktu kita datang ke rumah sakit. Ya. Yuk, Toto, Chris, Aryo, Tony. Tony-san. Hai, nandeska? Sumimasen ga kusuri o kudasai. Do shimashitaka? Kaze o hikimashita. Netsu ga arimasu? Sukoshi arimasu. Seperti itu. Ya, dibalik. Tanisang dulu. Bion ikimasho. Onegaishimasu. Ya.
Dibalik sekarang Tonisan dulu. Kurisusan. Hai, nandesu ka? Sumimasen ga? Kurisusan okudasai. Kusuri. Kusuri okudasai. Do shimashita ka? Do shimashita ka? Kita. Natsu ga arimasu ka? Suka arimasu. Ja, byoen e ikimashou. Onegai shimasu. Ya, di situ sedikit juga kalimat baru atau tambahan baru, yaitu nani o kudasai. Ya, nani o kudasai. Dalam bahasa kita artikan tolong. Ya, tetapi di sini tolongnya itu tolong untuk kata benda. Ya, tolong untuk kata benda. Contohnya, umpamanya kita pergi ke kombini ya. Kombini itu minimarketnya ya, minimarketnya di Jepang atau dalam bahasa kita Alfamart Indomaretnya. Ya, kita datang ke sana, terus kita minta sama pelayannya, tolong bir, ya, atau tolong minuman bir. Ya. Nah, di situ kita langsung mengucapkan kata bendanya. Bir itu dalam bahasa Jepangnya biru. Biru kudasai. Nah, dalam bahasa kita tolong bir. Gitu. Nanti dia akan mengambilkan. Ya, jadi Dan saya mau tanya tadi ya, sempat kepotong jaringannya. Iya, gimana? Do itu yang dimaksud apa sih, Sensei? Belum paham. Do Ini ya. shimashita ka? Do itu loh. Do shimashita ka? Oke. Oh. Ini sama dengan yang do desu ka, Mas, sebenarnya. Ya, jadi kalau yang do desu ka, ya itu kan kita artikan bagaimana. Ya. Iya. Do shimashita ka? Kenapa? Ya. Dalam bahasa kita, kenapa? Do shimashita ka? Kenapa? Itu suatu ungkapan kepada lawan bicara pada waktu dia ya kita bertanya, kamu kenapa terus masaka ya terus masaka ya, jadi ada kalimat tanya di belakang. Tuh Rizka bagaimana, terus masaka kenapa ya, jadi umpamanya datang kalian ketemu orang Jepang kelihatan murung, kelihatan susah, kelihatan sedih, menampakkan kesedihan. Nah, itu orang Jepang masih tanya dengan kalimat kedua, terus Mas Taka kenapa? Ya. Orang Jepang kalau itu, pakai doshite pakai apa? Doshite itu bisa. Ini. Doshite. Ini. Iya. Ini di dalam bahasa kita kalau yang doshite itu kita artikan mengapa. Mengapa? Ya, dan doshite itu letaknya malah bukan di belakang, Mas. Tapi letaknya di depan. Ya. Mengapa pergi ke Jepang? Doshite nihone Nihone ikimasu. Itu. Contohnya seperti itu. Ya. Oh, paham sih. Ya, jadi memang sama sebenarnya kalian harus mengerti untuk 5W1H itu. Ya, jadi 5W1H ini kalian harus paham bahasa
bahasa Indonesianya, bahasa Jepangnya, bahasa Inggrisnya. Ya, jadi arti 5W1H ini apa? Nah, dengan kalimat ini kalian nanti pada waktu mengalami kesusahan di Jepang udah bisa bertanya, ya kan? Tuste, why, ya, who, ya, where, gitu kan? Jadi ini udah tanya lah dalam bahasa kita. Nah, pada waktu kalian bingung istilahnya menggunakan kalimat panjang dengan 5W1H ini langsung bisa dipakai ketemunya nanti deska. Deska. Ya, jadi kenapa? Pokoknya kalimat bahasa Indonesianya kenapa? Nah, pokoknya udah ada konteks di depan kalimat kenapa pergi ke Jepang gitu kan, tapi kita pingin cuman langsung aja yang cepet. Nah, cepet ya langsung kenapa? Nah, itu langsung aja. Terus deska. Jadi kalimat simpel. Kalau kalian sudah menguasai 5W1H, pada waktu kita bertanya ke orang Jepang, mengalami kesulitan, dengan 5W1H itu langsung ketemu deska, itu sudah mereka akan menjelaskan apa yang kalian tanyakan. Ya kan? Omanya, ya, kita menggunakan kalimat orang itu siapa, ya kan? Orang itu siapa? Ini contoh aja ya. Orang itunya itu kita nggak tahu bahasa Jepangnya, ya. Ini nggak ngerti bahasa Jepangnya kita, ya kan? Nah, pada waktu kita nggak tahu bahasa Jepangnya, kita sambil nunjuk, ya, sambil nunjuk. Ya, sambil nunjuk siapa, ya kan, seperti ini. Nah, nanti sambil kita menunjuk, kita menggunakan kata tanya dari deska. Dari deska. Nah, itu kan lawan bicara. Oh, tanya ini orang itu siapa. Gitu. Ya, jadi ini senjata pada waktu kalian berada di sana, ingin bertanya, nggak ngerti namanya, nggak tahu bahasa Jepangnya, nggak tahu tempatnya, ya kan? Nah, itu langsung aja menunjuk suatu benda, langsung pakai kata tanya, apa yang ingin kata tanyakan, ya. Namanya ini juga, ya, sambil nunjuk, ya, apa, ya, namanya kita nggak tahu bahasa Jepangnya. Contohnya kita kacamata, ya. Nandeska, ya kan, seperti itu, langsung aja sambil nunjuk kita bilang nandeska. Nah, orang Jepang kan paham nandeska, oh itu kacamata, megane desu, itu mereka akan langsung jawab, megane desu, gitu ya. Jadi kenapa ini 5W1H kalian harus benar-benar paham, karena ini pada waktu nanti mengalami kesulitan di sana untuk bertanya itu, aman seperti itu ya. Ya. Oke, lanjut. Oke, yang halaman 50. Ini kelihatan nggak kalian? Halaman 50. Keliru. Kelihatan. Urutannya. Ini ya. Ini keliru saya ngatur halamannya kayaknya. Oh. Atau ada yang kelewatan ya?
48. Oh, 49 enggak ada. 49 sedang. Iya, 49 enggak ada. 49 iya. iya. Ya, maaf. Ya. Oh ya, yang percakapan aja ya. Yang percakapan. Langsung ke 49. Oke, langsung yang ke ini aja. Langsung ke yang ya. Ini cuma mengubah negatif. Ya, yang 50, halaman 50 ini mengubah negatif aja. Ya, diubah negatif, kalian harus mengerti itu kata sifat atau kata benda. Gitu aja. Ya, Krisang. Diubah ke negatif. Arora sanwa tenis ga amari jozu dewa arimasen. Iya, ya Josu kata sifat. Nah, jadi Josu dewa arimasek. Hai, Tonisa. Artinya dulu paham arti Krisang? Arora sama dan juga Josu dewa arimasek. Ya, Tonisa. Watashi wa kanji ga amari wakarimasen. Wakari maseng. Ya, ya benar. Iya. Ya, terus Krisang. Watashi wa tabako ga suki janai. Amari suki. Boleh, amari sukija arimaseng boleh atau langsung amari langsung tanpa buka sukija arimaseng boleh. Terus yang Tonisa? Watashi wa kodomo ga arimasen. Iya. Artinya? Kodomo. Aku saya tidaknya kodomo. Kodomo anak. Saya tidak punya anak gitu. Saya tidak punya anak. Ya. Krisang? Kono burkan wa watashi no dewa arimasen. Iya. Ya, artinya? Pena itu bukan punya saya. Iya, pena ini bukan milik saya. Ya, jadi watashi no dewa arimasen punya negatif. Yo, ini pertanyaan dari saya. Ini pertanyaan dari saya yang saya tanyakan ke kalian. Tony sama ya saya gak ski desu ka? Jawabnya watashi wa yasai ga suki desu. Iya, kalau suka, hai kata siwa ya saya gak suki desu. Krisang. Krisang wadung na nomimono ga suki desu ka? Jusu ga suki desu. Iya, benar ya. Jadi pada waktu ditanya dungna, sebutkan nama. Nama dari benda yang ditanyakan. Ya, nomimono di sini minuman. Berarti sebutkan nama dari minuman. Tadi Grace menjawab jus. Ya, kopi boleh, teh boleh. Ya, jadi benar bagus. Ya, Tonisa, Tonisa wa sake ga suki desu ka? Kirai desu ka? Watashi wa osake ga kirai desu. Kirai desu. Ya, boleh ya seperti itu. Tapi ingat ya, osake itu di Jepang tidak cuma yang memabukkan. Bir itu juga termasuk osake. Ya, dan orang Jepang yang namanya ngebir itu kayak ngeteh. Jadi setiap hari minum bir orang Jepang itu. Ya, Krisang. Krisang wa pingpong gak jozu desu ka? Josu
Desu diartikan mahir, sensei. Nah, mahir, pandai, boleh. Hai, watashi wa pinpo ga josu desu. Hai, boleh ya, nggak apa-apa. Jadi di Jepang kalau memang kalian benar-benar menguasai, jangan sungkan-sungkan mengatakan aku bisa. Ya, jadi orang Jepang seperti itu senang malahan, tidak bukan merendah tapi malah senang gitu loh. Tidak sombong tapi malah senang. Yo, Tony-san. Tony-san wa taipu no tsukai kata ga wakarimasu ka? Watashi wa taipo no tsukai kata ga wakarimasu. Iya, ya, apakah tadi bisa memakai mesin ketik? Ya, bisa mengerti. Hai, Kresang. Kresang wa eigo ga wakarimasu ka? Hai, wa sangat itu apa tadi, sensei? Yoku. Yozu. Yoku. Yoku wakarimasu. Iya, ya. Hai, eigo ga yoku wakarimasu. Hai, Tony-san. Tony-san wa okane ga ikura arimasu ka? Mana ya? Maksud Watashi kalimat wa ini bisa kan? Ya, okane ga tahu sensei. Kamu Tony ada ikura. Ada berapa di gitu. Iya, Ada punya berapa uang gitu kan? Punya uang berapa dalam Iya. ya. Contoh aja, Watashi wa okane ga berapa? Hayakusen arimas. Iya. Uang memang ini untuk uang apa? Untuk uang orang kita memang untuk menghafal uang sedikit ya, baru diperhatikan. Ya tuh. Ribuan. Seng. Terus 10.000 ya, puluhan ribu ya, mang ya. Ini sampai ini aja kalian sudah bagus nanti menghafal ya. Jadi uang rupiahmu tadi berapa, Mas Tony? Sebutkan uang rupiahmu dulu, umpama contoh aja. 10.000 gitu sensei. 10.000 ya. 10.000 ya. Nah, di sini cara menghafal, kalau untuk kita membaca angka yang sudah jadi ya, yaku itu nanti kita cirinya 02 ya, cirinya 02. Untuk yang seng cirinya 03. Untuk yang mang cirinya 04. Nah, berarti di situ 10.000 nolnya 4. Berarti cara bacanya Ichiman. benar. Langsung dimasukin mata uang kita, rupiah. Ichiman rupiah. Ya, Ichiman rupiah deh. Ya, jadi emang ini untuk cara pembacaan angka seperti ini. Ya, kita sedikit. Mas Kres, namanya di sini 12.000. Maka cara bacanya Juni. Ingat. Ingat, cara membaca angka bahasa Jepang dieja. 10.000 ditambah 2.000. Oh iya. Cara membaca
Bukan penjumlahan loh ya, cara membaca. Ichiman ni san. Ingat loh ya, jadi bukan penjumlahan, tapi cara membaca. Yo, berarti kalau ini Mas Tony Sang, 18.500. Ichiman, Ichiman, Ichiman 18 itu Haji, Ichiman Haji. Untuk 8.000 haseng. Hasen. Ya, terus Ichiman Hasen. 500. Go 500 Go. Ini nih. Go Hayaku. Nah. Go Hayaku. Ya, nanti tinggal mata uangnya berapa. Goyaku eng des, goyaku rupiah des. Ya, Mas Kres, 19.999. Ichiman Kyusen Kyuhaku Kyuju Kyu. Benar. Ya, benar. Ya. Ichiman Kyusen Kyuhyaku Kyuju. Ya, Mas Tani 2020. Niman. Nolnya berapa? Ya, bener sih. Nolnya berapa? Oh iya. Iya. Nolnya 3. Berarti Nisen 20. Nisan Ju. 2 sama 10. Niju. Iya. Ya, jadi bahasa Jepangnya tahun 2020 itu Niseng Niju Neng. Neng di sini itu bahasa Jepang. Ya, Neng itu tahun. Ya, jadi Niseng Niju Neng itu tahun 2020. Ya, jadi ini oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini untuk uang ya, untuk mata uang. Belum ya. Sedikit masih ada ya, sebentar. Ini sudah last minute, 1 menit lagi ya, nanti pembayaran langsung mati. Sampai mana tadi? Ini ya. Yo, saya ke Chris. Chris, katakan agak wakarimasu ka? Wakarimasu. Hai, wakarimasu. Hai. Yo, Tony-san. Wah, Oku-san nggak arimasu ka? Terima kasih, Wak. Oku nggak arimasu. Oku-san. Oku-san. Maaf ya. Oku-san. Oku-san apa dek jense?